Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semuanya. Baiklah, pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang manajemen pemasaran perbankan. Izinkan saya untuk bisa share screen materi kita pada kesempatan siang hari ini, yaitu tentang manajemen pemasaran bank. Pemasaran merupakan lawan dari penjualan. Dua konsep yang dianggap sama, padahal maknanya jauh berbeda. Tujuan penjualan adalah menjual produk, orientasi jangka pendek, dan berawal dari konsep. Saya jual apa yang bisa saya buat, itu adalah konsep dari penjualan. Sedangkan tujuan dari pemasaran adalah memasarkan produk. Orientasinya itu jangka panjang dan berawal dari konsep saya buat apa yang bisa saya jual. Jadi penjualan belum tentu nanti bisa menjual, tetapi saat adanya pemasaran, otomatis proses penjualan itu sudah terjadi dan akan berorientasi pada bagaimana produk yang saya buat itu bisa saya jual. Lalu berikutnya adalah mengapa harus pemasaran? Bahwa pemasaran dibutuhkan untuk memacu kebutuhan, sehingga menarik nasabah untuk membeli atau menggunakan produk bank secara berulang-ulang. Artinya bahwa apabila kita sering mendengar sendiri dan juga mengalami bahwa kita sering ditelepon, ada beberapa perbankan yang menawarkan kartu kredit, ada beberapa perbankan yang menawarkan berbagai macam produknya. Nah, ini apa? Karena dirasa untuk tujuannya adalah untuk memacu kebutuhan dari masyarakat. Lalu berikutnya adalah memaksimumkan kepuasan konsumen melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. Lalu berikutnya adalah memaksimumkan pilihan ragam produk sehingga nasabah memiliki berbagai ragam pilihan. Dan yang terakhir adalah memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Jadi memang pemasaran di dalam perbankan itu sangat penting sekali, bahwa perbankan tidak akan hidup tanpa adanya pemasaran. Kita akan selalu mendengar dan juga merasakan bahwa perbankan itu selalu melakukan pemasaran. Contohnya apa? Bahwa saat kita datang ke bank, kita ingin menabung saja, tetapi bahwa di akhir sesi dari proses kita setoran, pasti perbankan akan memberikan penawaran produk-produknya, seperti halnya asuransi dan lain sebagainya. Berikutnya adalah marketing mix. Ya. Apa itu marketing mix? Dari kata-kata terjemahannya merupakan gabungan dari pemasaran, yaitu bauran pemasaran, yang merupakan salah satu bagian dari konsep pemasaran modern, tetapi harus diingat bahwa pemasaran bukanlah marketing mix. Ya. Jadi pemasaran yang ada saat ini itu bukanlah marketing mix apabila hanya dilakukan melalui sistem cara tradisional. Lalu apa itu bauran pemasaran? Yang sesungguhnya adalah kombinasi beberapa elemen bauran pemasaran ya untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih besar, posisi bersaing yang kuat, dan citra positif pada pelanggan. Jadi gabungan. Jadi pemasaran tidak hanya door to door. Salesman saat ini tidak hanya melulu menjualkan produk yang sudah ada, tetapi bagaimana cara meng-create produk yang sudah ada ini dengan berbagai macam jenis pemasaran perbankan yang ada. Misalnya apa? Contoh pemasaran mix itu adalah saya sebagai seorang CS, customer service di sebuah perbankan. Saat kalian membuka satu rekening perbankan, saya biasanya akan menawarkan, Mbak, Bu, ya, saat Anda membuka rekening ini, Anda juga mendapatkan suatu kemudahan dan juga suatu prioritas untuk bisa mendapatkan tambahan berupa sertifikat asuransi, di mana tentunya akan ada biaya tambahan walaupun sedikit, tetapi dengan cara olah kata yang sedemikian rupa maka nasabah tertarik. Itu adalah marketing mix. Konsep marketing mix yang pertama kali dikenalkan oleh Jerome McCarthy mempunyai 4 variabel yang biasa dikenal 4P, yaitu product, price, promotion, and place. Di mana Robert Lauterbon mengemukakan bahwa 4P berhubungan dengan 4C, ataupun customer ataupun pelanggan. Lalu apa itu 4P? Kita akan bahas lebih jauh. Product, price, place, and promotion. Dan juga untuk 4C dari sisi konsumen adalah customer solution, customer cost, convenience, dan juga communication. Nah, kita akan membahas satu persatu ya, bahwa produk kita itu seperti apa.
kita harus memiliki beberapa produk untuk bisa memasarkan produk yang utama. Contohnya tadi ya, produk utamanya adalah perbankan. Tetapi apa? Tetapi digabungkan dengan beberapa produk lainnya saat adanya penawaran. Price, ya. Price-nya seperti apa? Price-nya harus menarik ya. Sejauh mana penawaran produk itu menarik. Dari sisi apa? Dari sisi bunga. Place-nya, penempatannya harus tepat. Ya. Sejauh mana penempatannya tepat ya. Lalu berikutnya adalah promotion. Promosi yang harus ditegakkan dan juga digencarkan. Kenapa? Karena memang tidak ada hal lain yang lebih penting selain promosi. Makanya apabila ada suatu produk baru, biasanya perbankan akan gencar sekali melakukan promosi. Misalnya contohnya BCA, ya, buka rekening tanpa ke bank ya melalui satu aplikasi lah, itu kan promosi. Nah, artinya bahwa itu salah satu bentuk pemasaran modern yang bisa dilakukan. Ya. Menjual produk, price, place, dan promotion. Lalu berikutnya dari sisi customer solution. Jadi pemasaran akan berjalan saat adanya solusi kepada pelanggannya. Apabila nasabah sendiri tidak memiliki solusi setiap ada permasalahan, pasti dari mulut oleh nasabah itu sangat memiliki pengaruh yang signifikan. Ya. Jadi saat adanya masalah tidak mampu diselesaikan, maka ya yang akan terjadi malah perbankan itu akan memiliki image yang jelek. Berikutnya adalah customer cost. Biaya pelanggan. Seberapa besar sih yang perlu kita perlukan untuk bisa memperoleh suatu produk perbankan? Contohnya apa? Produk perbankan adalah safe deposit box ya atau SDB ya. Safe deposit box, kalau mungkin kalian ada beberapa yang belum tahu ya, safe deposit box itu adalah suatu jasa perbankan untuk memberikan sewa dari tempat yang aman. Misalnya kalian punya cincin 24 karat ya kan. Lalu kalian ingin menaruhnya secara aman, kalian bisa meminjam safe deposit box itu sendiri. Lalu berikutnya adalah berapa biaya dari SDB itu sendiri. Masing-masing bank punya biayanya masing-masing. Nah, ini akan bersaing. Ya, sisi konsumen akan ada di situ dan pasti konsumen akan memilih yang terbaik dan juga termurah. Berikutnya adalah convenience atau kenyamanan ya. Ada dalam perbankan juga convenience ini menjadi prioritas. Ya. Di setiap tahunnya ada survei yang menunjukkan apakah perbankan ini bagus dalam pelayanan ataupun jelek. Communication, ya, komunikasi juga penting sekali bagi pemasaran. Ya. Saat adanya komunikasi yang baik, nasabah merasa aman dan nyaman terhadap bank itu, maka pemasaran akan bisa terjadi dengan baik. Nah, ini adalah bauran pemasaran tadi ya, ada produk ya, dilihat dari kualitas, desain dan lain sebagainya, lalu price, diskon, lalu place yaitu lokasi, transportasi, apakah memang sudah sesuai dan sudah bagus atau belum, lalu promosi, tenaga penjualan iklannya apakah sudah gencar atau belum, dan juga public relation. Kadang ini yang kita butuhkan juga, public relation yang baik. Public relation yang baik dari suatu promosi dari pemasaran produk kita. Ya, berikutnya adalah tingkatan pertama dalam hal ini adalah manfaat inti atau core benefit. Ya. Tingkatan pertama atau merupakan tingkatan paling dasar di mana manfaat inti yang sesungguhnya dicari konsumen atau pelanggan ketika mereka membeli suatu produk. Kira-kira apa ya? Yang menjadi manfaat inti apa? Tentu konsumen akan memiliki prioritas tersendiri saat mereka memutuskan untuk bisa memilihnya. Di dalam perbankan, misalnya kalian masuk ya, ada yang misalnya contohnya adalah Mandiri. Mandiri itu ada yang namanya Mandiri Platinum ya. Di mana Mandiri prioritas ya. Di mana Mandiri prioritas ini biasanya akan menjadi pilihan bagi para nasabah yang memiliki saldo yang besar
Karena apa? Karena di situ akan memiliki berbagai macam kenyamanan, fasilitas yang luar biasa. Lalu manfaatnya apa? Manfaatnya itu tadi, ada beberapa yang memang mementingkan manfaat itu, core benefit-nya dari suatu produk yang ditawarkan perbankan. Apa sih bedanya saya antara saya buka tabungan biasa sama buka tabungan mandiri prioritas ibaratnya? Apa ya? Pasti ada bedanya. Produk dasar. Tingkatan kedua di mana pemasar harus mengubah manfaat inti menjadi produk dasar. Jadi produk dasarnya itu tadi, dalam perbankan adalah trust yang paling penting. Suatu perbankan tidak akan bisa hidup tanpa adanya trust dari nasabahnya. Saat nasabah sudah merasa tidak percaya pada suatu perbankan, maka itu menjadi masalah yang sangat luar biasa penting bagi perbankan tersebut. Produk yang diharapkan, expected produk, kira-kira apa yang diharapkan dari produknya. Ya. Di mana ini adalah merupakan tingkatan ketiga yang biasanya diharapkan oleh pembeli. Kira-kira yang diharapkan apa? Yang diharapkan nyaman, diharapkan adalah bunganya besar, tapi itu ya harapan pembeli, tetapi tentu nasabah punya harapan sendiri dan juga perbankan memiliki harapan sendiri. Kadang memang tidak bisa memenuhi satu sama lainnya. Produk dengan nilai tambah, augmented product tadi ya contohnya, menyediakan sesuatu melebihi harapan konsumen. Dengan saya membuka tabungan di bank A, maka saya akan otomatis tercover asuransi jiwa saya ibaratnya. Ini suatu tingkatan produk nilai tambah. Potensi produk ya, tingkatan kelima di mana penyedia produk dan jasa mencari sesuatu yang bisa melampaui semua harapan pelanggan untuk menyenangkan pelanggan dan membedakan penawaran mereka dengan pesaing-pesaing mereka. Setiap perbankan memiliki suatu ciri khas, karakter, dan juga keunikan dibandingkan perbankan lainnya. Kalian mungkin bisa cari contohnya di beberapa perbankan yang ada. Berikutnya ada promotion. Promosi meliputi semua kegiatan promosi, di mana komunikasi pemasaran menjadi hal yang paling utama, yaitu aktivitas pemasaran yang berusaha menyebabkan informasi, mempengaruhi, membujuk, atau meningkatkan pasar sasaran. Jadi komunikasi pemasaran ini menjadi hal yang penting, ya makanya apa? Setiap tahunnya biasanya ada award bagi para sales, misalnya di dalam produk perbankan salah satunya adalah asuransi. Biasanya ada sales asuransi yang akan mendapatkan suatu reward ataupun award dari perusahaan itu saat bisa menjadi sales assurance terbaik katakanlah. Nah, ini suatu dorongan bagi para sales assurance itu sendiri untuk bisa menjualkan produknya dengan mengemas sedemikian rupa produknya agar bisa menarik minat nasabah. Berikutnya adalah konsep 7M komunikasi pemasaran. Yang pertama adalah mission. Apa tujuan yang ingin dicapai dari program promosi itu? Tujuannya apa? Ya? Tujuannya tentu mencari keuntungan misalnya. Market target. Ya. Marketnya apa? Apakah menengah atas, menengah bawah, ataupun justru jet set katakanlah. Message-nya apa? Pesan yang harus disampaikan dalam program promosinya itu apa? Message-nya ya. Apakah message-nya memang murni keuntungan ataupun malah justru juga salah satu selain keuntungan adalah demi kepuasan nasabahnya. Media apa yang lebih efektif kita harus pikirkan dalam pemasarannya. Elektronik, cetak maupun media online. Mix adalah bauran ya, terdiri dari 5 unsur utama. Ya tadi ya ada beberapa unsur bauran promosinya. Jadi satu promosi bisa membuat sedemikian banyak produk itu bisa tersampaikan. Money ya, di mana berapa banyak anggaran biaya promosi yang dapat dibelanjakan ya. Jadi perbankan juga perlu memperhitungkan dari memanage seberapa besar porsi untuk mempromosikan suatu barang produk mereka. Measurement yaitu pengukuran efektivitas promosi, yaitu mengevaluasi hasilnya. Jadi sesudah melakukan beberapa kegiatan ya, maka dilakukan measurement yaitu pengukuran sejauh mana apakah sudah berhasil ataupun belum. Berikutnya adalah unsur bauran promosi yaitu advertising atau periklanan, sales promotion ya. Saya kira ini kalian sudah paham ya. Jadi advertising itu penting, promosi penjualan juga penting.
public relation, makanya di dalam suatu perusahaan, setiap perusahaan pasti ada yang namanya public relation, personal selling, direct marketing, ya pemasaran langsung, ya pemasaran langsung itu melalui surat, telepon, faksimil yang langsung mendapatkan feedback oleh masyarakat. Jadi misalnya saat ini saya juga sering ya ditelepon oleh pihak perbankan menawarkan produk A, B, C, D, E-nya. Nah, itu adalah bentuk dari pemasaran langsungnya karena langsung sedemikian rupa juga dalam waktu yang sama itu mendapatkan feedback apakah nasabah itu setuju atau tidaknya terhadap penawaran produk kita. Ya, konsep baru yang muncul dari bauran promosi yaitu point of purchase communication. POPC yang merupakan bentuk promosi yang ada di toko atau berupa display dari produk yang berada di etalase ataupun shelf space tertentu. Jadi biasanya ada promosi-promosi yang memang itu ada di dalam penjualan produk lainnya. Contohnya apa? Perbankan. Saat ini ada program cicilan 0% di semua elektronik, Carrefour, Hypermart, dan lain sebagainya. Nah, itu akan muncul di situ nama-nama perbankan, etalase-etalase yang ada di dalam Carrefour, Hypermart. Di situ ada nama-nama perbankan secara tidak langsung itu adalah bentuk bauran promosi baru yang dinamakan point of purchase communication. Itu saja mungkin untuk manajemen pemasaran bank itu sendiri. Intinya bahwa manajemen pemasaran bank itu dibutuhkan bagi perbankan untuk bisa menjaga stabilitas, liabilitas, dan juga likuiditas dari perbankan itu sendiri untuk bisa tetap survive. Jadi itu saja mungkin untuk pemaparan materi pada pertemuan ke-10 kali ini. Harapannya nanti kalian bisa melakukan aktivitas lainnya, yaitu adanya penugasan, di mana nantinya kalian akan diminta untuk mencari permasalahan perbankan yang ada di Indonesia. Jadi permasalahan perbankan dalam hal khusus lagi adalah pemasaran produknya. Kira-kira sejauh mana? Ya. Apakah ada fraud di situ? Fraud itu tahu ya, fraud itu adalah kecurangan ya, ataupun kenakalan dari sistem yang ada di perbankan. Ya. Misalnya, contohnya kalian ada suatu kasus ya, di mana manajemen perbankan di situ melakukan kesalahan ya. Jadi awalnya itu menawarkan produk A yang memang dijanjikan mendapatkan fasilitas A, tetapi nyatanya tidak mendapatkan fasilitas A. Nah, silakan kalian tulis kasus dan pendapat kalian dalam satu lembar tulisan tangan ya, yang nanti kalian bisa kumpulkan via Elita, lalu di-scan ke dalam bentuk PDF. Silakan. Itu saja mungkin tugas dari saya, dan selamat belajar dan tetap sehat dan menjaga protokol kesehatan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.